Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Tini. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Gimana siswanya hari ini Bu Nur? Siswa hari ini kurang bergairah kayaknya dalam belajar tadi, Bu. Kurang bergairah ya Bu Nur. Gimana pun Bu Nur, kita adalah pemimpin pembelajaran ya, kita harus fit di depan siswa ya Bu Nur. Iya, betul. Iya, baik Bu Nur. Kemarin kita kan ketemu, katanya Bu Nur mau berbicara dengan saya. Kira-kira Bu Nur mau bicara apa tuh Bu Nur? Iya, inilah Bu, saya mau sedikit berbagi keluh kesah saya nih kan tentang anak-anak nih di kelas. Jadi akhir-akhir ini itu saya lihat mereka kurang semangat lagi kalau belajar dengan saya begitu. Begitu ya Bu Nur. Iya. Sebenarnya apa yang Ibu harapkan pada pembicaraan kita hari ini Bu Nur? Ya, saya punya gambaran lah nantinya apa yang akan saya lakukan ke depannya supaya anak-anak bisa kembali semangat lagi gitu dalam belajar dengan saya begitu. Iya, mudah-mudahan Ibu Nur ya. Ya. Ya, Baik Bu Nur, tadi kan masalahnya Bu Nur, anak-anak ini kurang bersemangat ya saat belajar. iya. Coba bisa enggak Ibu ceritakan kembali secara rinci apa masalah anak ini Bu Nur sehingga mereka kurang bersemangat? Iya, jadi kan sekarang itu Bu sudah masuk materi terakhir gitu ya di semester ini. Dan materinya itu agak sedikit membingungkan, mungkin berat lah gitu kalau menurut saya untuk anak-anak. Jadi mereka harus menerjemahkan ke dalam bentuk variabel gitu kan. Kemudian dia harus menyelesaikannya lagi. Ada bermacam-macam cara. Jadi mungkin di situ saya lihat dia agak kurang semangat gitu dalam menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Iya. Menurut Bu Nur, hal apa saja yang membuat mereka ini kurang semangat, Bu Nur? Hal-hal apa saja yang mereka rasa kurang bersemangat, Bu Nur, terhadap proses pembelajaran Bu Nur? Kalau yang saya lihat dari pengalaman saya beberapa waktu belakangan ini, itu sepertinya anak-anak udah mulai jenuh gitu. Kayaknya mereka kayak butuh sesuatu yang baru, atau mungkin dia mau berhenti sejenak lah Bu belajarnya gitu kan, atau mungkin udah stop lah Bu belajarnya gitu. Kayaknya mereka udah di titik jenuh dengan panjangnya waktu belajar, ritme yang selama ini dalam pembelajaran saya begitu. Iya. Jadi mulai merasa jenuh ya Bu Nur, bosan ya. Iya. Karena mungkin sifat menonton ya Bu Nur jadinya pembelajaran ini benar. Iya. Menurut Bu Nur ya, kira-kira indikator jenuh itu seperti apa Bu? Yang saya rasakan dan perhatikan dari anak-anak itu dia sudah mulai bermalas-malas gitu ya mengerjakan tugas, kemudian lambat mengumpulkan tugas. Biasanya kan selalu bersemangat tuh cepat selesai gitu kan, biar cepat istirahatnya atau bagaimana lah gitu kan. Kalau ini saya lihat sekarang mereka nanti aja lah, tunggu waktu habis gitu kan. Jadi dia bersantai-santai. Itu sih kalau yang saya tangkap indikator anak-anak dari anak-anak itu gitu. Iya, benar sekali Bu Nur. Menurut Bu Nur ya, gimana ya supaya anak Bu Nur ini nanti bisa kembali aktif, menyenangi pelajaran Bu Nur, kemudian tidak merasa jenuh?
Kira-kira bagaimana nanti yang akan Ibu lakukan? Iya, mungkin saya bisa merubah sedikit variasi mengajar ya. Ya. Tidak monoton kayak Mhm. saya menyampaikan cara ini metode ini dengan cara pembelajaran seperti ini, menyampaikan pembahasan metode yang lain dengan cara yang sama juga gitu kan. Mungkin anak-anak eh, bosan gitu ya dengan cara mengajar saya gitu. Gitu. Luar biasa ya, benar apa rencananya ini. Eh, Menurut Bu Nur, apa yang akan Ibu lakukan supaya kelas Ibu kembali terasa hidup, menyenangkan, dan anak tidak merasa bosan? Apa yang akan Ibu lakukan? Jadi yang terpikir oleh saya nih, Iya. sepertinya yaitu tadi selain saya mencoba menyajikan sesuatu yang baru ke anak-anak, kemudian mungkin saya agak sedikit mengurangi atau menurunkan level pembelajarannya gitu. Jadi memulai dengan hal-hal yang mudah yang dianggap mudah oleh anak-anak yang mereka bisa mengikuti sehingga dia ada terpacu dia untuk mulai semangat lagi belajarnya gitu. Iya, bagus sekali ya rencana Bu Nur ini. Kemudian di samping tadi akan menyajikan sesuatu yang baru, kemudian juga menurunkan tingkat, mungkin bisa dikatakan sikap stres anak ya Bu Nur ya. Iya iya, jadi dia Iya, iya, terhadap mungkin yang belajarnya hanya menonton seperti itu saja ya Bu Nur ya. iya. Baik, sangat luar biasa tanggapan Bu Nur ini. Kira-kira eh, bagaimana ya rencana Ibu ini supaya bisa terlaksana? Ya tentunya untuk pertemuan berikutnya itu nanti saya akan mencoba merancang satu pembelajaran yang menyenangkan, mungkin dengan media ada yang videonya gitu ya, kemudian ada speakingnya, ya begitulah Bu. Jadi menyajikan sesuatu yang lebih tertarik untuk anak-anak melihatnya. Jadi tidak hanya melihat saya gitu kan. Jadi ada hal lain yang bisa membantu mereka menambah pemahamannya terhadap materi itu begitu. Iya. Terus apa rencana Ibu supaya apa yang Ibu lakukan ini berjalan dengan lancar? Ya, saya sudah mulai mencari-cari bahan ya, Ya. lihat YouTube begitu, kira-kira bagaimana menyajikan materi ini lebih mudah dimengerti anak, kemudian lebih menarik gitu secara penampilan. Jadi LKPD-nya mungkin nanti kalau sebelumnya tidak berwarna, mungkin yang hari ini kan saya print berwarna gitu. Karena kan kita nih untuk menghemat ya kan, kita mau ngirit-ngirit ya udah kita copy aja atau nggak berwarna gitu ya kan Bu. Jadi mungkin sesekali perlu anak-anak dikasih yang warna-warna yang ceria begitu kan, sehingga dia ada cantik juga ya, aku mau tulis sesuatu lah di sini kan gitu. Iya, iya bagus sekali Bu Nur, luar biasa ya rencana Bu Nur ya. Kira-kira kapan Bu Nur bisa melaksanakan rencana ini Bu Nur? Ya pada pertemuan berikutnya lah Bu. Jadi hari ini besok mungkin mulai saya rancang itu LKPD-nya, medianya gitu ya. Sehingga pertemuan berikutnya saya masuk di kelas itu sudah bisa saya laksanakan gitu. Itu saya jadwalnya masuk di kelas itu adalah hari Jumat besok Bu. Oh, Jumat besok ya. Jadi Ibu sudah yakin tuh ya mau melaksanakan di hari Jumat ya Bu Nur? Ya, insya Allah. Iya, semoga rencana Ibu ini akan berhasil ya Bu Nur ya. Sama-sama nanti akan kita lihat bersama ya Bu Nur. Terus apakah Ibu Nur perlu enggak
seseorang yang bisa mendukung rencana Ibu ini? Ya, tentunya saya akan pastinya kita butuh Mm-mm. teman gitu ya. Iya. Jadi kebetulan itu sekolah kami itu kan listriknya nggak semua kelas ada. Jadi mungkin saya akan bisa minta bantuan dari operator atau yang di Mm-mm. bagian PU itu untuk menyediakan lah fasilitas pembelajaran, itulah kira-kira Bu. Atau nanti minjam kan sekalian tuh ke bagian TU tuh mau minjam infokusnya, mau minjam layarnya gitu kan. Iya. Oke, bisa Pak tolong dong sekalian pasangin, kadang kan masang yang tempat untuk presentasi ditampilkan itu kan agak susah gitu ya kalau Iya, kita iya. kan. Mm-mm. Mungkin itu Bu. Iya. Semoga nanti Ibu mengharap dukungan dari teman-teman sejawat mungkin yang bagian apa listrik atau infokus Iya. sebagainya bisa membantu Ibu ya dalam pelaksanaan Iya, apa iya. rencana kegiatan Ibu ini ya Bu Nur. Iya. Jadi dari pembicaraan kita tadi ya Bu Nur sudah panjang lebar tentang permasalahan anak yang mulai jenuh ya kan, kemudian bagaimana Iya. mengatasinya supaya perasaan jenuh itu hilang dan diganti dengan menyenangkan, dengan pembelajaran yang apa namanya tidak jenuh, kemudian anak tidak malas-malas lagi mengerjakan tugasnya begitu Bu Nur ya. Iya, iya. Ya, jadi permasalahan seperti itu dari pembicaraan kita ini, Bu Nur, apa yang dapat Ibu simpulkan? Ya, yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita singkat kita ini yaitu adalah saya punya gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran saya, terutama dalam meningkatkan semangat anak untuk kembali semangat dalam belajar dan bisa memahami materi yang saya sampaikan. Iya, luar biasa sekali Bu Nur. Semoga terlaksana apa yang direncanakan ya Bu. Amin. Iya. Sedikit yang saya tanyakan Bu Nur, sedikit lagi itu kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa perasaan Bu Nur? Ya, saya Kita hari ini, iya. saya merasa lega, plong gitu ya, Iya. karena saya mendapatkan support, arahan gitu dari Bu Tini selaku Iya. coaching pada hari ini. Jadi saya lebih mantap lagi gitu dalam mempersiapkan rencana saya ke depan. Gitu. Iya, semoga berhasil Bu Nur. Baik Bu Nur, untuk kedepannya mungkin sekitar beberapa dalam minggu ini juga Bu Nur ya, kalau Bu Nur sudah selesai hari Jumat ya. bicarakan bersama lagi, kita sama-sama melihat apa tindak lanjutnya, apa perbaikan yang didapat ya Bu Nur ya. Semoga ke depan ya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang apa namanya, yang rajin, kemudian belajar, kemudian juga bisa hadir di sekolah, menyenangi guru yang mengajarnya Bu Nur ya. Iya. Baik Bu Nur, sampai ketemu di Bu Nur di kesempatan berikutnya kita dapat berbicara lagi ya. Baik Bu Nur, pada untuk hari ini cukup sekian ya pembicaraan kita. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Watini. Ya, sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum Bu Watini. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar Bu Watini hari ini? Kabar baik Bu Nur. Alhamdulillah baik. Iya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar hari ini? Agak sedikit Bu Nur, ada tak menyenangkan lah rasanya kurang nyaman gitu Bu. Iya. Kurang nyaman. Nanti kita bicarakan sama Ibu nih. Iya. Oh, begitu ya. Jadi Ibu sekarang kosong nih. Iya Bu, kosong waktu saya. Kosong ya. Iya, kebetulan saya waktu jam kosong juga. Kalau gitu mungkin bisa apa yang ingin Bu bicarakan itu? Begini Bu. Saya mengajar Bu di kelas 93 gitu Bu.
Terus Bu, Ya. ada satu orang anak nih Bu, ya, yang laki-laki dia Bu. Dia ini Ya. sepertinya super aktif Bu. Aktif ini bukan bukan dikatakan dia ini apa namanya istimewa, bukan Bu ya. Tapi dia memang agak agak aktif. Kemudian dia sering mengganggu teman-temannya saat belajar. Kemudian meminjam penggaris, meminjam pulpen, itu kadang sampai mematahkan barang-barang itu. Pokoknya mengganggu teman-temannya lah, terutama yang perempuan. Kemudian akibat yang ganggu seperti ini, tentu yang namanya perempuan, anak-anak ya Bu ya, pakai-pakai dia kan, jadi kelas jadi ribut, kita belajar pun tidak konsentrasi gitu. Kemarin juga sudah saya katakan juga kepada anak ini ya, untuk maksudnya jangan sampai seperti itu lagi. Tapi sepertinya belum ada perubahan. Jadi makanya saya ingin bertanya kepada Ibu sambil cerita-cerita lagi tuh Bu, permasalahan saya di kelas. Oh, jadi di kelas 93 itu ada anak laki-laki yang akhir-akhir ini dia aktif banget gitu ya, mengganggu temennya yang perempuan, walaupun dia cuma sekedar minjam gitu kan, tapi ternyata dia usil gitu ya, malah sampai merusakkan barang temennya Iya Bu. gitu ya Bu ya. Jadi setelah tadi Ibu menceritakan kondisi kelas Ibu di saat mengajar tadi, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 gitu, sudah skala berapa nih kondisi ketidaknyamanan Ibu nih? Ini kayaknya jadi apa? Kalau hitung skala Bu sepertinya 5 lah Bu. Udah di posisi 5 ya, berarti masih bisa nih kita, mumpung belum terlalu tinggi skalanya ya kan. Berarti nih karena anaknya cuman si satu orang ini aja gitu ya. Ya, satu orang, tapi mempengaruhi semua gitu jadinya kan Bu. Nah, menurut pengalaman Ibu sebelumnya, itu bagaimana kondisi siswa yang Ibu harapkan sebenarnya? Jadi kita harus lihat dulu nih yang Ibu idealnya itu seperti apa begitu kan. Saya sebetulnya mengharapkan siswa saya itu Bu baik-baik aja perilakunya, kemudian mau belajar, tidak mengganggu teman gitu, antusias dalam pembelajaran, kemudian dia mau menolong temannya dan bersimpati lah Bu terhadap teman-temannya. Jadi nanti kan kelas kita jadi kondusif ya Bu ya, bisa belajar menyenangkan gitu Bu. Ya, jadi dari permasalahan siswa tadi tuh, yang Ibu harapkan bagaimana supaya kelas Ibu itu anak-anaknya perilakunya baik, punya simpati, kelas berjalan dengan lancar lah begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut gitu? Ketika itu dia kejadian hari itu gitu kan, bagaimana yang Ibu lakukan gitu menghadapi situasi itu? Iya, yang saya hadapi saat itu Bu, tentunya saya akan memberi nasihat pada anak ini kan, jangan mengganggu temannya, karena kasihan lah yang namanya perempuan, barangnya penggarisnya dipatah, kemudian apa namanya kadang-kadang mejanya ditarik-tarik gitu. Jadi saya beri nasihat kepada anak ini, kemudian apa namanya dengan apalah funback lah gitu Bu ya. Saat saya dan dia berbicara ya sebetulnya dia tuh saat itu dia dengar gitu, terus besoknya dia ngulang kembali gitu. Itu yang masalahnya Bu, yang masalah mungkin anak ini kok seperti itu gitu. Dia dengar iya tapi ya buat kembali gitu, perilaku seperti itu gitu. Berarti ketika Ibu tegur dia, Ibu kasih nasihat, dia berhenti di sini saat itu. Tapi di pertemuan berikutnya dia mulai lagi gitu ya Bu ya. Iya benar Bu. Iya. Nah, di sini kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah di kelas 93 ini Bu? Iya. Saya pikir seperti itu ya Bu ya, karena dia ini istilahnya sudah dinasihat pun dia akan pulang kembali.
Mungkin saya akan mengulang. punya trik tertentu ya Bu, strategi tertentu Iya, yang iya. saya lakukan untuk anak ini. Mungkin saya akan membuat kembali Bu tentang keyakinan kelas dia kembali. Memang kemarin kita belum membuat keyakinan kelas ya. Mungkin Mm-mm. dengan membuat keyakinan kelas, karena kita tahu bahwa keyakinan kelas ini nanti kan akan jadi kesepakatan. Jadi mereka yang berbuat, tentu mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian juga mungkin saya nanti inginnya saya memaparkan video ya Bu, video tentang apa namanya contoh perilaku yang baik gitu. Kemudian Mm-mm. mungkin contoh anak yang mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mungkin dengan begitu dia sedikit banyak bisa bisa merubah perilakunya gitu Ibu. Wah, luar biasa nih. Ada video-video ya, selain tadi keyakinan kelas yang mau Ibu bentuk bersama anak-anak. Iya, eh, jadi video ada inspiratif lah video. gitu. Mm-mm. Iya, iya. Jadi, bagaimana nih strategi Ibu yang Ibu akan Ibu lakukan untuk mensukseskan rencana Ibu ini nih? Ah, apa yang akan Ibu lakukan? Gitu. Itu rencana saya Bu, saya akan membuat keyakinan kelas dahulu, gitu Mm-mm. kan. Saya akan Iya. membuat keyakinan kelas dulu, Mm-mm. kemudian kita nanti sama-sama, kemudian nanti disampaikan kepadanya bahwa nanti bukan hanya kepada dia sendiri, anak ini kepada semua siswa juga, Iya. bahwa kalau kita melakukan sesuatu, misalnya kita mengganggu teman, kan itu sudah Mm-mm. melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat. Nah, itu Mm. pertamanya saya akan melakukan seperti itu dulu Bu, rencana saya. Baru nanti saya buat video inspiratif untuk jadi tontonnya Bu. Ya, berarti ada eh, strateginya. Mungkin Ibu akan mencoba dulu membuat keyakinan kelas. Sekiranya tidak, berarti Ibu akan menampilkan video-video Video, iya. inspirasi gitu ya. Iya. Ya, Iya. itu langkah-langkah yang sangat baik, Bu, ya. Super sekali. Rencananya juga sudah terstruktur. eh, dan Ibu udah mulai memfokuskan nih pada mana yang akan Ibu perbaiki, mana yang akan Ibu selesaikan terlebih dahulu begitu. Nah, Iya. kira-kira ada nggak hambatan yang mungkin akan Ibu hadapi atau akan Ibu temukan dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Iya, saya cuma nanti khawatirnya gini Bu, saya khawatir nanti dia dia mendengar, dia memahami apa yang saya sampaikan. Takutnya nanti seperti kemarin dia akan berubah kembali, itu ya saya takutkan. Tapi saya sudah wanti-wanti nih Bu, kalau dia melakukan sesuatu berarti kita nanti kembali tanyakan bahwa itu sudah keyakinan kelasnya yang sudah dilakukan sendiri sama-sama, tentu harus mengikuti apa yang sudah kita yakini bersama. Gitu Bu. Iya, berarti Ibu udah punya ini ya gambaran kalau ada hambatan ini bagaimana supaya meminimalisir lah begitu ya kan, Iya, benar. atau agar hambatan itu tidak muncul begitu ya. Iya benar Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi ketika memang Ibu sudah tadi mempersiapkan untuk membuat keyakinan kelas, kemudian juga sudah ada nih backup langkah selanjutnya tuh, yaitu tadi adalah memberi mereka tontonan video-video inspiratif. Nah, Iya Bu. kemudian kira-kira sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana komitmen Ibu dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut? Iya, dan saya yakin sekali Bu, saya akan melaksanakan ini. Semoga dalam waktu dekat ini saya bisa laksanakan dan hasilnya sangat memuaskan nanti bagi saya Bu. Itu harapan saya. Iya, kira-kira kapan nih Ibu akan memulai rencana Ibu nih? Rencana karena hari besok Bu, hari Rabu, saya masuk di kelas 93 kan Bu, di kelas saya. Oke, saya mungkin langsung laksanakan nanti. Saya takut nanti Bu, keteteran nanti kalau terlalu lama gitu Bu. Iya, berlarut-larut masalahnya kan. Jadi semakin cepat diselesaikan semakin baik. Nah, tentunya Ibu butuh dukungan ya terhadap apa rencana yang akan Ibu lakukan ini. Kira-kira apakah Ibu ada butuh dukungan dari orang lain untuk melaksanakan komitmen Ibu ini?
Oh iya, begini Bu, karena di sekolah kita ada namanya apa, kelompok praktisi ya Bu ya. Jadi Ya. rencana saya nanti kalau misalnya saya terhambat gitu, saya minta tolong teman-teman saya yang sama-sama mengajar di kelas 93 untuk nanti membantu saya, supaya nanti kalau misalnya tergendala gitu, supaya nanti bisa terlaksana rencana saya ini dengan baik Bu. Iya, jadi Ibu berkolaborasi lah ya dengan Iya, teman-teman dan seperti sama-sama itu. mengajar di situ untuk mendukung Iya. apa yang ingin Ibu lakukan ini. Mungkin bisa sama-sama saling mengingatkan minimal tentang keyakinan kelas yang sudah Ibu buat bersama anak-anak, begitu kan? Iya, iya begitu Bu. Ya, eh, jadi kira-kira bagaimana nih cara Ibu mendapat dukungan itu dari teman-teman Ibu? Iya, caranya nanti rencana saya nanti setelah ini saya akan beritahu kepada teman saya atau kelompok praktisi tadi Bu, kalau misalnya Ya, nanti ya. saya kendala, saya minta tolong bantuannya. Mereka mungkin mungkin nanti saya Bersedia. minta tolong itu mudah-mudahan mereka siap gitu Bu. Iya, iya. Ah, berarti ini udah jelas nih ya tahap-tahap Iya, ya akan Ibu lakukan itu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu yang Ibu hadapi di kelas 93 ini. iya Jadi Bu. sebelum kita mengakhiri, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Mm-mm. Apakah sudah Baik. sesuai dengan tujuan Ibu yang di awal gitu? Iya baik Bu, saya terasa plong sedikit, rasa saya masih lega gitu Bu, karena ada teman berbicara ya tentang tadi mungkin saya merasa pusing gimana ya menyelesaikan, walaupun mungkin ada strategi-strategi, tapi rasa saya tidak tersampaikan. Tapi setelah Ya, ya. kita sama-sama berbicara tadi, terbuka pikiran saya bagaimana nanti apa yang akan saya lakukan terhadap siswa saya tersebut Ibu. Iya. Jadi menambah keyakinan Ibu lagi lah ya Iya, tentang iya menambah rencana yang akan Ibu lakukan. Iya. Nah, bagaimana nih rencana tindak lanjut dari coaching kita hari ini nih Ibu? Dari Hmm. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Ibu, eh, dengan adanya coaching ini semoga nanti ke depannya setelah proses saya ini mudah-mudahan baik ya Bu ya, kita bisa Ya, bertemu amin. lagi, kemudian kita bisa berbicara, bisa sharing lagi tentang permasalahan mungkin mana tahu ada permasalahan lain bisa sama-sama kita bicara ya Bu ya. Iya. Ya, baik Ibu, saya tunggu nih cerita berikutnya, cerita Ibu Iya. melaksanakan rencana Ibu ini ya. Semoga kedepannya kita sama-sama punya kesempatan untuk berbincang-bincang lagi. Ya, sukses Iya, dan baik. sehat selalu untuk Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama saya. Tetap semangat ya dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, Ya, baik itu Ibu. ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu untuk sharing-sharingnya pada hari ini Bu. Ya, sama-sama. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.